Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram akhuna syekhuna Ki Haji Sibili dan abah sekeluarga, semoga senantiasa bihifdzillahi wa inayatihi wa riayatihi wa kana fihi zahirihim wa batinihim di dunia wal akhirah. Baiklah, kita sambung kajian kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian, halaman 44. Setelah kita menjelaskan dalam bab ittihad ini ya, banyak sub-sub tema sebetulnya yang dijelaskan tentang ittihad ini. Yang pertama, bahwasanya ittihad itu adalah bilangan yang terbenam dalam angka 1. Seperti itu ilustrasinya. Ya, kita melihat angka 1 tapi membuat ilusi bilangan. Seperti kita menyebut 1 tapi bila ditambah lagi 1 yang kita saksikan, tapi kita telah sepakat bahwa nama 1 2 kali ini adalah nama ilusinya 2 tambah lagi 1 3. Jadi ittihad itu seperti itu ilustrasinya. Itu. Jadi bukan bersatu 2 hakikat menjadi 1, bercampur seperti misalnya gula masuk ke dalam air dan dilarutkan. Gitu. Bahkan mereka kalau mau membuat kesatuan di ilustrasi materi, justru mereka lebih memilih es. Ketika es itu beku, maka kita namakan batu es, salju, ya, salj, es. Ketika kembali salju itu, padahal nggak ada salju, tetap air, cuman beku kan gitu. Ya. Lalu ketika mencair, ya, dalam bentuk aslinya, maka kita sebut air dan es tidak ada. Sebetulnya ketika kita sebut es pun tetap air, gitu. Cuman dalam bentuk yang berbeda. Jadi al-awwal, ya, huwal ma wal akhir huwas salj, al batin huwal ma al zahir huwas salj. Gitu. Tapi yang sebenarnya al awal ma wal akhir ma, wal zahir wal batin ma wal akhir ma. Kita sebut salaj itu kan ilusi kita saja. Gitu. Jadi itu yang dimaksud ittihad oleh orang sufi, bukan air dengan gula, ya, atau teh dengan air, kopi dengan air jadi hitam. Tidak. Kita bukan entitas yang independen sendiri lalu kemudian kekuasaan Tuhan menjajah dan kita tunduk dengan Tuhan, kan tidak. Ya, akhirnya bersatu. Itu tidak begitu. Sebetulnya yang ingin dijelaskan oleh ittihad adalah tauhid. Bagaimana untuk menjelaskan Allah tunggal dan sempurna, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Itu penjelasan ittihad. Maka apa yang menambah ke dalam diri makhluk ini sifat-sifat tertentu, itu sebetulnya seperti bilangan ditambah lagi angka 1. Jadi
Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan tauhid, bahwa identitas ketuhanan, artinya identitas ketuhanan itu zat, sifat, fiil, ya. Sebagaimana menjelmakan atau memanifestasikan identitasnya ke dalam bentuk Adam, begitu juga kepada bentuk makhluk lain. Maka ini sering mereka menyebut bahwa di seluruh makhluk ada Adam, gitu. Padahal maksudnya adalah ada identitas ketuhanan seperti yang dijelmakan kepada Adam. Karena Adam manusia, maksudnya sebuah makhluk yang sempurna dan boleh dijadikan standar. Itu dalam bentuk fisik. Kalau dalam bentuk sifat rohani yang kita sebut akhlak, kalau kita melihat perilaku, tapi kalau kita melihat materinya, katakan, adalah sifat mulia yang ada dalam rohani. Hanya mereka yang mengerti rohani seperti Adam, Nabi maksudnya, rohani seperti Nabi Allah Musa, rohani seperti kalau umpama lampu itu watt-wattnya begitulah, begitu. Saya ingin menjelaskan bahwa ada ulama sufi mengatakan bahwa setiap abad, setiap generasi gitu maksudnya, setiap generasi itu ada Ibrahim, ada Isa, ada Musa, ada gitu. Itu sebetulnya simbolik aja ya, simbolik aja. Mereka terus menyamakan dengan paham Buddha yang inkarnasi atau apa gitu ya. Padahal tidak sama sekali. Karena coba, kenapa kita menamakan muadzin itu Bilal dengan nama Bilal sebagai muadzin di zaman Nabi? Sama kan, Soekarno mati tapi akan tumbuh Soekarno baru. Itu sebetulnya bahasa apa istilahnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepentingan untuk orasi saja ya, orasi, di mana mereka mesti mempunyai bahasa yang memotivasi, bahasa yang, dan itu benar menurut aturan sastra. Itu. Dan kullu sufiyin adibun, setiap sufi itu mesti sastrawan. Tidak setiap sastrawan itu sufi. Karena orang yang meledak-ledak penuh cinta mesti ya, mengalir ya, mutiara kata dalam lidahnya itu dari hatinya yang banjir ya, sumber cinta itu. Tidak kering, maka mereka ucapannya itu lebih bertahan lama dan relevan sepanjang zaman, karena yang dia ucapkan adalah hakikat yang tidak berubah. Nah, yang kedua, itihad itu seperti itu, bahwa apa yang mengalir kepada Nabi, kepada Adam manusia, itu mengalir ke seluruh alam semesta, meskipun bagian alam yang sangat kecil misalnya. Penjelasan ini bahwa itihad itu kepada seluruh alam semesta. Kemudian sub yang ketiga berbicara tentang anggota amal. Kita beraktivitas itu menggunakan 8 anggota tubuh, seperti yang kita jelaskan kemarin. Rupanya ada hadis qudsi mengatakan Allah ya, berfirman, aku pendengaran yang digunakan oleh
yang mendengar itu. Penglihatan untuk melihat, kaki, tangan, ya. Dan itu persis anggota yang digunakan untuk beraktivitas. Ya. Maka berarti apa yang dilakukan oleh manusia sebetulnya itu sifat yang dipinjamkan kepada kita untuk mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Orang melihat sesuatu yang kotor dengan melihat sesuatu yang bersih, melihat maksiat dengan melihat sesuatu yang baik, mulia, ya, tetap ya, dengan apa kehendak Allah itu tetap sebagai jelmaan pinjaman sifat itu. Ya. Adapun baik buruk itu ujian bagi kita untuk berdasarkan syariah. Nah, maka orang-orang yang mempunyai syuhud, mereka baru menyaksikan bahwa ya, pendengaran mereka, penglihatan mereka ya, murni dari Allah dan menyaksikan dan betul-betul ada dalam bimbingan yang hakiki. Ketika orang melakukan maksiat dengan anggota tubuh itu, berarti Allah tidak memberikan kebaikan ketika melakukan anggota tubuh itu saja. Maka yang tidak diberikan kebaikan namanya menurut syariat itu keburukan. Itu sebab dikatakan dalam Al-Quran kebaikan dari Allah, keburukan dari diri kita sendiri. Ya. Yang kita anggap baik oleh diri kita sendiri tanpa nilai syariat atau ada hakikat sifat mulia itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Makanya saya pernah mengatakan kita benci dengan seseorang tuh, benci banget, tapi kenapa ada orang yang cinta mati dengan dia? Itu kan masalah subjektivitas. Meskipun kita punya dalil agama, dia punya kepentingan hawa nafsu. Di sini kita melihat bahwa semuanya dalam ujian di depan Allah syariah. Saya dulu ingin menyelesaikan isi kandungan ucapan mereka orang sufi bahwa tidak ada orang jahat, tidak ada jalan untuk bermusuhan itu. Ini ucapan apa ini? Ya, rupanya betul. Dan kita membaca sejarah Nabi dari A sampai Z penuh dengan Muhammadiyah itu. Ya, orang sufi meskipun pelakunya Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan Muhammadiyah aja karena simbol sifat terpuji. Dia puji kepada sampelnya yang tunggal, yaitu tubuh yang dinamakan Muhammad SAW. Sebetulnya Muhammad itu diambil dari hamd, alhamdulillah. Yang mereka kawan-kawan kita di sana mengatakan orang sufi menyembah Muhammad. Ya. Imam Ibnu Arabi pernah menjawab, kalau memang dalam konteks ini ya saya sembah Muhammad nggak apa-apa. Tapi konteksnya ini. Tapi bukan juga ada halusinasi ya. Kalau ada Nur Muhammadi yang masuk ke dalam tubuhku dan berdialog dengan dia dan bisa aku wujudkan dalam bentuk lain di depanku, dan ini sudah mabuk. Jangan bukan Muhammad itu Mahmudah itu. Tidak, semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, sifat mulia dalam rohani. Maka yang kemudian halaman 44 itu dijelaskan ya,
Kenapa tadi anggota tubuh itu ya, secara zahir dinamakan makhluk? Itulah nama Allah Az-Zahir. Secara batin maka itu a'yan tsabitah. Itulah yang dinamakan Allah Al-Batin. Jadi bagi orang sufi yang syuhud mereka, tidak ada yang paling zahir yang dia lihat pada manusia selain Allah. Nggak ada yang paling zahir. Dan yang lain tidak ada malah. Gitu. Karena yang menzahirkan, yang dizahirkan, ya, asal sifat yang dizahirkan Allah saja. Jadi nggak ada yang lebih nyata. Independensi manusia, hakikat manusia ya, tidak diprediksi sama sekali. Karena tidak ada. Dan kita itu sudah ditanamkan ketika baca sifat 20 itu, bahwa kita mungkin, bahwa kita fana, tidak ada, bahwa kita hadis, bahwa kita Adam. Gitu. Jadi sebetulnya orang ahli sunnah wal jamaah itu, sebetulnya yang paling ahli sunnah wal jamaah itu orang sufi. Ya, saya pernah bilang dulu dengan tokoh utama, ya, Jatman yang orangnya supel dan Allah yarham. Saya bilang, Pak Kiai yang paling ahli sunnah wal jamaah itu orang sufi. Aduh, saya sering ada di mana-mana nih. Kalau ngomong begitu habis kita nanti. Sementara di mata sebagian saudara kita bahwa yang paling menyimpang dengan agama orang sufi. Kenapa halaman 44 itu mengatakan karena suar al-maujudat, ya, artinya rupa-rupa semua perwujudan makhluk ini itu thori'ah, itu baru muncul alan nafasir rahmani. Kemana munculnya rupa ini? Munculnya thori'ah. Thori'ah itu bermunculan, begitulah ya. Bermunculan itu kan terus muncul kan, muncul itu kan bermunculan. Thori'ah, bermunculan. Di atas apa bermunculannya? Nafas ar-Rahmani. Apa nafas ar-Rahmani itu? Itu yang wujud kita kelihatan. Jadi hidup kita itu saja. Sebentar, itu yang kita namakan al-an, yang kita namakan sekarang, dan orang sufi memberikan terminologinya al-waktu. As-sufi ibnu wakti. Tasawuf itu hanya merasa ada dan terus konsentrasi di waktu sekarang. Bagi mereka mikir besok aja itu tanda kelalaian kepada Allah. Apalagi mikir yang lalu, itu sudah membuang-buang waktu. Ya. Apalagi mengatakan aku nggak lupa bang apa yang kau lakukan sampai hari ini. Wah, ini sudah menderita, itu habis sebetulnya itu. Ya, sudah dibuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wujud huwal haq, wal haq huwa adh-dhahir bi hadhihi surah. Coba. Yang wujud itu sebetulnya bukan kita. Yang kan tadi gambar yang bermunculan itu sebetulnya itu adalah napas Allah, artinya tajalli Allah. Makanya disebut an-nafasur rahmani. Karena ar-Rahman lah yang menciptakan alam semesta ini. Mau binatang, mau manusia, mau kafir, semua diciptakan atas sifat kasih. Nah, sifat kasih penciptaan itu nama gelarnya Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim kan cinta kasih khusus untuk orang mukmin yang memancarkan cahaya. Katakanlah Ar-Rahman tajallil wujud, Ar-Rahim tajallil irfan. Gitu. Ar-Rahman al-ijad, Ar-Rahim al-imdad.
Ar-Rahman tanazzul war-Rahim taraqi. Dan itu ada dalam tafsir Imam Ibnu Arabi di suratul Fatihah. Itu. Nah, itulah wujud. Thori'ah wujud itu. Makanya Asy'ariyah mengatakan hadisah. Baru. Itu sebab mereka orang sufi anti boring. Mereka mengatakan nahnu qaumun ya'budun Allah bila kalalin wala malalin wala fatarin wala kasalin wala. Kami adalah, kata mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa malas, bosan, boring, lemah. Karena huwa ibnu waqti. Huwa ibnul an maksudnya. Ya. Dia lebih milenial daripada seluruh milenial. Ya, karena dia tidak pernah menghisap waktu yang sudah dan yang dihisap hari ini. Apa yang kau lakukan sekarang? Sebenarnya itu ada dalam hadis Nabi, iqtanimu khamsan qabla khamsin, dan itu menunjukkan al-an semuanya. Dan banyak hadis-hadis. Cuman mereka, kebanyakan orang Islam tidak mewarisi amal yang diwarisi, yakni min qalbin ila qalbin hatta yattasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah wujud, itulah hak yang memang apa yang ketika manusia muncul yang kita sebut nasib, ya, peristiwa, ya, pada diri masing-masing. Sebetulnya yang dimunculkan itu adalah al-haq. Itu sebab Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan musibah itu tidak boleh ditolak karena enggak ada yang enggak dari Allah gitu. Ya. Apa yang enggak dari Allah itu apa kira-kira? Adapun derita itu tadi karena Allah cemburu, itu saja sebetulnya. Kalau bercinta dengan Allah ya nggak ada coba pengantin baru dicubit sampai berdarah itu, minta lagi coba. Ya, dicubitnya sebelah sini, ini cubit ini kan gitu. Coba kalau sudah pengantin lama, ya, maka baru itu al-jadid huwa lazif. Ya. Dan itulah yang diberi nama az-zahir, yaitu ketika muncul dalam bentuk makhluk namanya, dan itu ilusi, dan itu sebentar nanti hilang lagi, muncul lagi baru, dan terus hadis. Itu thori'ah, itu sebetulnya an-nafas ar-rahmani, dan itulah yang dinamakan az-zahir. Itu sebelum muncul itu kan ada di batin, dan itulah nama al-batin. Ini al-awal, ini al-akhir. Itu. Jadi meskipun az-zahir wal akhir dinamakan al-khalq, pada hakikatnya huwa ainuhul haq. Ya. Itu yang dibuat hikmahnya oleh Imam Ibn Athaillah itu. Ya, tidak ada yang paling zahir, yang menzahirkan, ya, dan yang menzahirkan, yang paling zahir, yang dizahirkan hanyalah Allah. Karena dia punya az-zahir. Ya. Itulah nama Allah az-zahir. Zahirnya bihadhihi surah. Itu pun surah itu Allah yang sawwarakum fil arham wa huwal musawwir. Allah yang kita namakan makhluk. Maka rupa wujud, rupa perwujudan, berarti itu terjadinya nama az-zahir. Yang disebut hamba, makhluk. Dan itu juga al-akhir, dalam bentuk hamba, al-akhir. Maka itulah nama Allah al-akhir, yaitu akhirul mawjudat. Akhir mawjud sampai sini, ini layar proyektornya sudah kehidupan kita ini, sudah akhir di sini, itu al-akhir. Padahal dia adalah al-asma.
nama-nama dan sifat zuhuron fil ainil hissiyah, munculnya dalam entiti yang dapat diindra. Dan itulah itihad maknanya. Ya, itu itihad. Lalu sub yang berikutnya bahwasanya nama-nama Allah yang mula-mula itu ada di dalam ilmunya. Ya, semua nama Allah ada dalam ilmu. Makanya sifat 20 itu kan sifat ma'ani itu kan hanya ada berapa tuh? 7 kan? Pertama al-haya, sebetulnya susunannya begitu. Kedua al-ilmu, karena hidup dengan ilmu itu identik. Maka dikatakan al-ilmu ya, kal haya wal jahlu kal maut. Itu. Karena orang yang berilmu itu mesti hidup, kalau nggak hidup ya nggak ada ilmunya kan gitu. Maka al-hayat hidup, kemudian al-ilmu. Nah, al-hayah ini sama dengan wujud sebetulnya. Ya, wujud kan nafsiyahnya. Tapi ma'ani nafsiyah itu adalah al-hayah. Gitu. Maka yang ada itu mesti hidup. Yang ada kan ada dua. Ada yang berbenda, ini yang kita lihat. Ada yang tidak berbenda, yang terbuat dari cahaya, seperti malaikat, jin, dan lain sebagainya. Ruh itu hidup kedua-duanya, karena dia wujud. Yang ada bendanya berarti ada mudahnya, ada madah, ada mudahnya, ada batas dimensinya. Tapi kalau yang tanpa benda, maka tanpa dimensi. Ruh ini nggak ada dimensinya. Ini yang kita yang tua ini fisik, ruh nggak ada tuanya tuh. Makanya biar tua itu kalau badannya masih kuat bisa kawin lagi. Tapi udah lemah, udah nggak kuat. Itu lemahnya, ruhnya terus kuat. Ini betul bukan main-main itu. Jadi yang tua itu fisik, ruh sama. Ruh Nabi Adam dengan kita sama. Ruh itu adalah lembaran yang universal. Ya. Tidak ada pinggirnya, tidak ada tepinya, tidak ada tengahnya. Dia cahaya. Ya. Itu nurullah, hayatullah. Ya. Kapan ada batasnya kehidupan Allah? Itu. Nah, maka setelah ilmu, setelah haya ilmu, setelah ilmu apa? Irodah. Kenapa? Ini sebetulnya didekatkan kepada logika kita. Karena orang apabila punya ilmu akan timbul kemauan apapun. Kenapa orang jadi malas itu nggak nuntut apa-apa pikirannya itu, nggak ada asupan apa-apa. Ya. Laki-laki nih misalnya kalau saya cerita tentang poligami saja kepikirannya itu pasti tahu ilmu poligami, timbul keinginan untuk poligami. Ini misal ini, ya, misal. Tapi kalau nggak ada informasinya, nggak ada kepikiran, nggak ada timbul kemauan apa-apa. Namun setelah irodah, perlu kudroh. Nah, ini mampu tidak itu yang jadi masalah itu. Kalau mau tapi mampu nggak ada itu. Ya. Kudroh, maka lihat al-haya wal ilmu wal irodah wal qudrah wa huwa ala kulli syai'in qadir fa'al lima yurid. Karena Allah lahu qudrah, lahul iradah, lahul ilm, lahul haya. Awalnya Imam Asy'ari itu sifat ma'ani hanya 4 saja, al-haya wal ilm. Tapi ini pembuatan teori ini berdasarkan logika semata, akli. Tetapi untuk melengkapi teori ilmiahnya mesti ada nakli, maka dimasukkan as-sam wal basar wal kalam berdasarkan dalil Al-Qur'an. Itu. Nah, maka berarti ketika berarti sifat ilmu Allah itu di dalamnya tertampung semua nama-nama dan sifat-sifat lain. Logikanya begini, kita akan disebut pelukis, pengukir, pencetus, pejuang, itu semuanya sifat itu terkandung dalam pikiran kita, ilmu kita, hati. Al-ilmu di tubuh yang hidup.
Kan Asy'ariyah dikritik, kok sifat Allah cuma 20 doang gitu. Sebetulnya yang mereka pertontonkan kepada kita, mereka tidak punya otak. Sebetulnya itu saja. Ya. Kok cuma 20? Waduh, analisa dong gitu. Ya. Kenapa? Di dalam ilmu, sifat ilmu itu terkandung semua sifat yang tidak terbatas. Di Al-Quran disebut 99. Itu kan kemampuan akal untuk menyerap manifestasinya di alam semesta ini. Orang sufi kalau tidak dilarang oleh ahli nas, orang sufi akan membuat nama-nama Allah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi dilarang, ya taat saja, karena penjaga nas itu adalah ahli hadis, ahli fikih. Itu seperti penjaga keamanan laut di atas mercusuar itu. Siapa ada perahu asing, tenggelamkan gitu. Dan istilah-istilah yang timbul dari sufi selalu ditenggelamkan. Orang sufi nerima. Oke, aku bikin lagi yang lain ya. Ya, yang dekat dengan logika dan nas. Nerima dan nggak pernah marah, wong hak mereka. Nah, yang repot itu yang mereka tidak mengerti tanggung jawab ulama dalam agama ini. Wah, ini kafir, kacau balau. Dengan beliau-beliaunya juga kacau. Nah, maka isim akhir itu isim awal karena adanya di ilmu. Nama al-zahir itu juga nama al-batin karena adanya di ilmu. Semua bertumpu kepada ilmu. Ya. Dan munculnya amal pun dari ilmu. Karena di dalam ilmu terdapat sifat-sifat. Maka cukup saja al-hayatu wal ilmu wal iradatu wal qudratu. Inilah manifestasi alamnya. Terdapat semua asma dan sifat Allah. Nah, kayak tadi kan kita punya teorinya, nggak punya kemampuan kan nggak jadi kan. Allah punya teorinya, artinya ada sifat dan asmanya dalam ilmu dia. Nah, itu sebab setelah zat adalah sifat, orang filsafat mengatakan martabatul ilmi. Gitu. Orang sufi al-a'yanu tsabitah. Kenapa ayan tsabitah? Karena ada konsekuensi dengan teori yang akan dibuatnya selanjutnya, yaitu teori tajalli. Gitu. Maka isim batin ya awal, zahir ya akhir. Bukan hanya batin ya zahir, awal ya akhir. Random artinya dibuat silang pun tetap wa huwa fil ilmi kulliha. Semuanya ada dalam ilmu Allah itu. Kalau kita kan baru kemudian muncul dalam ilmu setelah belajar. Allah ya memang sedia ada. Ya. Semuanya kodim, sifat Allah sekodim zatnya. Dan akal membangun logika ini, kaidah ini untuk menyatakan kesempurnaan Allah dan ketunggalannya. Jadi ulama dulu itu bagaimana membuat kaidah yang menunjukkan kesempurnaan dan ketunggalan tanzih. Gitu. Sebetulnya itu maksudnya. Maka orang sufi itu mereka menggunakan istilah filsafat pun maksudnya adalah sama untuk mentanzih. Li'annal khalqal mar'i akhir martabatil wujud, halaman 46. Karena makhluk yang dilihat ini itu adalah urutan wujud yang terakhir, maka wal akhir. Dan itu juga zahir, dan itu juga batin, dan itu juga akhir. Artinya kalau kita melihat dari segi hakikatnya, ruhnya al-batin. Karena kita tidak tahu itu, yang kita tahu adalah yang setelah Allah juhurkan dalam yang dalam istilahnya nafas ar-Rahmani itu. Sehingga orang sufi menyaksikan hak fi kullil madzahir. Menyaksikan Allah dalam setiap fenomena tampilan. Ya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid
li al-an salasuna sanatan ma atakallamu illa ma Allah wan nasu yaj'amuna anni ma'ahum atakallam. Hal yang sama juga dikatakan oleh Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Dulu Imam Junaid al-Baghdadi, kan beliau muammar, artinya sampai berumur tua tuh, sampai ya artinya sampai kena tua, sudah kurang berjalan untuk dakwah apa kan. Satu ketika ada di Makkah, di Finaul Ka'bah, Finaul Haram, di sekitar, di depan Ka'bah lah, itu di lapangan yang terbuka itu, di dataran yang terbuka. Duduk di situ di atas kursi. Rupanya terdengar kemana-mana bahwa di Masjidil Haram ada Al-Imamul Junaid. Nah, ada muridnya rupanya yang pernah duduk bersama dia berpuluh-puluh tahun. Oh, dia memeluknya dan nah, seorang murid ini yang terus memeluk tubuhnya, lama-lama menyadari kalau Imam Junaidi sudah tua, mungkin dikira oleh dia lupa. Oh, mungkin Syekh ini udah tua, lupa dengan saya. Karena dia mungkin diam aja, sejuk aja begitu. Karena mereka adalah orang-orang yang hangat. Tiba-tiba sejuk. Lalu muridnya bertanya, masih ingat kepadaku wahai guruku? Alah, katanya. Ya, sedih kan tentunya muridnya. Aku adalah si fulan yang khidmat kepada engkau selama 20 tahun. Ya, wakila 30 sana, wakila 15 tahun. Saya dulu lah yang menyiapkan tempat tidurmu, saya lah dulu. Oh, katanya. Baru dipeluknya. Samihni ya waladi, aku minta maaf kepadamu. Karena nas yaj'amuna annani atakallam ma'ahum la atakallam illa ma'allah. Kalian menyangka dulu aku berinteraksi dengan mereka. Tidak, aku hanya berinteraksi dengan Allah. Karena semua mazahir itu adalah mazahir al-haq. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Abi Yazid. Ya, saya 30 tahun tidak pernah bicara kecuali kepada Allah, tapi orang menyangka aku bicara kepada mereka. Ini adalah ungkapan ittihad. Ya, ungkapan ittihad. Dan Nabi Isa pernah berkata dalam Al-Quran, ini kisahnya adalah ketika itu Nabi Isa berkata, in kuntu qultuh faqad alim. Artinya ini berbicara tentang ittihad, biar tentang zahir dan batin, dan zahir awal dan akhir. Gitu. Di Al-Quran itu Allah menceritakan, Nabi Musa berkata, in kuntu qultuhu, kalau aku dulu pernah mengatakannya, faqad alimta, ya engkau pasti tahu. Ini surah Al-Maidah ayat 116, di mana Allah bertanya kepada Nabi Isa, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahain. Di Al-Quran itu, redaksi Al-Quran itu, Allah berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, engkaukah yang pernah mengatakan kepada orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan min dunillah, tanpa Allah? Apa jawaban pertama sebelum ayat ini, sebelum potongan ayat itu? Qala subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Bahwasanya aku tidak punya keinginan untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada hak. Baru ayat ini, in kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku ngomong kan kau pasti tahu. Tapi tidak berhenti di situ. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Allah memilih kata nafs, ya, yang diungkapkan oleh Nabi Isa ini kepada untuk Allah.
Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Kan ada dua, nafsi, diriku, nafsak, nafsik, dirimu, sama-sama nafs. Ini Al-Quran yang pakai, Allah firman-Nya. Ya. Innaka anta 'allamul ghuyub. Akhirnya, engkau yang maha tahu terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Ya. Artinya bahwa inilah yang disebut bahasa dialog ya, yang digubah oleh Allah ya. Al-Quran ini ingin mengatakan bahwa segala yang terjadi di muka bumi itu kehendak Allah. Kan Nabi Isa mengatakan begitu. Kalau aku dulu mengatakan kepada mereka jadikanlah aku Tuhan, kau kan tahu kenapa nanya kepada aku. Namun jawabannya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ini kalau dibawa ke orang sufi tafsiran nafas ini ya, adalah kitab catatan. Kita itu ada dalam ilmu Allah sudah satu file untuk kita sendiri, itu katakan begitu. Tapi di dalam ilmu Allah itu miliaran file. Itu nafs itu kitab catatan, kitaban muajjala. Ya. Nah maka ada ayat kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kitab yang sudah ditulis dengan tanda marqum itu kan kalau bahasa modernnya dengan tanda baca yang benar kan begitu. Ya, yashhaduhul muqarrabun, yang dapat melihat tulisan itu adalah orang-orang yang muqarrab, aulia. Gitu. Ya. Artinya bahwa engkau tahu apa yang ada pada diriku. Engkau kan tahu catatan aku dari A sampai Z. Enggak ada kan di dalamnya pengakuan aku menjadi Tuhan. Tetapi aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu itu ya Allah. Catatan manusia-manusia lain yang mengaku bahwa aku Tuhan. Gitu. Ayat ini adalah bantahan ya kepada mereka yang menjadikan Tuhan. Ini artinya Nabi Isa berlepas tangan. Tapi lihat bahasanya kan bahasa hakikat ini. Ya. Untuk menunjukkan apapun yang terjadi semua adalah mazhar Allah. Artinya mereka yang menyembah Nabi Isa pun ya, filenya memang itulah yang muncul. Nah, Nabi Isa di sini ya, dibersihkan oleh Allah, tidak ada kaitannya dengan mereka. Tapi bahasanya begitu indah sekali. Itu bahasa Al-Quran. Ya, in kuntu qultuhu faqad alimtu. Ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Ini adalah ittihad. Lihat 48. Hakikat al-haq adalah hakikat yang telah terperinci, kemudian zahir dalam rupa perwujudan menurut martabat dan penjahirannya. Udah ada perinciannya. Nggak ada ide tiba-tiba Allah, aduh ini salah nih. Ya. Diralat. Kita kan sering begitu. Itu menunjukkan naqas. Berarti ketika ada naqas itu Allah tidak demikian. Laisa ka mithlihi syai'. Ya. Huwallazi arafa rabbah fa Adam wal haq bi'tibari rububiyah. Berarti dia yang mengenal Tuhannya. Maka Adam adalah al-haq kalau dari segi rububiyah. Karena semua sifat-sifat yang ada pada tubuhnya, ada pada ruhnya, sifat ilahiyah. Wal khalqu bi'tibari jasadi, ketika ada bentuk jasad yang sebentar itu, ya, itu adalah dinamakan khalq. Ya, kenapa memang perlu khalaq itu maknanya takdir, terka, maka siapa yang bisa menerka dengan tepat bahwa itu adalah manifestasi Tuhan? Adalah hanya Allah. Makanya arabtu rabbi bi rabbi. Al-arif wal ma'ruf.
Jadi alat penerkanya Allah berikan, dan objek yang diterkanya juga adalah manifestasi Tuhan. Gitu yang hadis. Ya. Jadi kita ini muflis ketika kesulitan untuk mengingat Allah itu. Di mananya enggak Allah sampai kita tidak bisa mengingat Allah. Maka itu sebab orang sufi ya, betul-betul bab hijab itu jadi pembicaraan mereka. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair ini, haqiqatul haqqi la tuhadd wa batinur rabbi la yu'ad. Hakikat hak tiada terhad, tidak bisa didefinisikan. Ya, hakikatnya. Dan batinnya Rabb la yu'ad, tidak bisa diprediksi, dibilang. Pabatinun la yakadu yakhfa. Batin Allah hampir tidak tersembunyi, semuanya nampak di alam semesta ini. Wa zahirun la yakadu yabdu. Dan sifat zahir Allah hampir tiada tampak, karena yang kita lihat ternyata bukan Allah ya. Ilusi. Wa iyakun batinan farabbun. Yang batin kita sebut Rabb, yang zahir kita sebut abdun. Padahal al-rabbu huwa rabb walau tanazzal, wal abdu huwal abdu walau taraqqa. Itulah yang dikatakan dunia ini sementara. Siapa yang bisa betul-betul merasakan makna sementara itu? Adalah arifin, ahlil hadra wa syuhud. Ya. Kita ini kalau hidup mulai kehilangan rasa penyesalan apapun yang terjadi, itu pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan Allah. Karena nggak ada yang diperbuat oleh Allah dan perlu disesati. Ya. Namun tetap musuh itu nafsu kita, itu yang mesti kita lawan. Dan itu Allah ciptakan sebagai kecemburuan Tuhan kepada dirinya. Ya. Orang sufi menyebut nafsu iblis itu adalah bentuk kecemburuan Allah kepada dirinya. Karena Allah tetap tunggal, Allah jaga ketunggalan itu, maka Allah ciptakan iblis dan nafsu. Ya. Kalau tidak, maka orang menjadi sempurna tanpa ada ya, ketergodaan dan tanpa ada gelap, maka dia kehilangan objektivitas dirinya, bahkan yang ada subjektivitas dirinya putih seperti pohon, kambing. Makanya nggak dibebankan untuk makrifat kepada Allah, kita yang dibebankan. Wujuduka dzambun la yukhasu bihi dzamb. Lihat 50. Bekas bahwasanya Ar-Rahman, ini sifat Rahman, mempunyai suar. Ya, suar ini ya rupa berdasarkan maratib wa maqami, berdasarkan martabatnya. Ini syairnya, falil wahidir rahmani fi kulli mautinin minas suwari ma yakhfa wa ma huwa zahiru, fa in qulta za haqqun fa innaka sadiqu, wa in qulta amran akhar anta ghairu, wa ma hukmuhu fi mautinin duna mautinin walakinnahu bil haqqi lil haqqi safiru. Allah yang Rahman di setiap makom, di setiap event, di setiap tempat, di setiap jeda, di setiap mautin itu kan tempat tinggal, artinya kemunculan manusia, kejadian peristiwa. Ada suarnya, ada rupanya. Kalau enggak, ya gimana akal mengikatnya untuk jadi pelajaran, untuk melihat, menjadi pengetahuan dan lain sebagainya. Gitu. Makanya akal itu kan ya, pengikat. Mesti sesuatu yang kita lihat ada definisinya, ada. Itu akal. Sebetulnya yang dia lihat surahnya saja tentang nafas Rahman, tajalli Rahman, kehendak Allah yang ada dalam ilmunya, yang dari ilmunya. Ya. Maka ada surahnya. Allah yang meniup angin, Allah yang memelihara, Allah yang membuat kita sejuk, Allah yang memberikan panas, Allah yang memberikan air, Allah yang menolong di saat tidak ada siapa-siapa, di hutan, di padang pasir, di mana. Semua ya, yang menyebut nyawa, yang apa, tapi agama menamakan malaikat.
Karena kalau nggak ada nama-nama itu, akal kita itu ya nggak mampu itu menerimanya. Sama dengan kalau anak itu lahir bukan dari buah percintaan dan kemudian berhubungan lalu beranak melalui proses seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, ya, kan betul-betul kita bisa menghargai. Ya. Kalau anak untuk kita dilempar dari langit dan jatuh ke sebelah rumah kita, bingung, Pak. Ya. Meskipun kita dibikin tahu itu anak kita, tapi jatuh dari langit ke debu, itu baby. Ya. Tapi lihat ada prosesnya. Ya, yang akal ya, bisa menikmati alat idrak itu dan ya. Jadi musibah kalau ada jelmaannya, terima, Pak. Ya. Terima. Nah, maka siapapun yang datang membawa musibah, hormati bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk menguji kita. Kita tidak punya kepentingan untuk musuhi dia. Wong agama, kalau dia maksiat, orang alim kan ngajarin yang tidak alim, kan begitu. Bukannya cimaki orang bodoh. Orang kaya membantu orang miskin, bukan menghardiknya. Dan orang taat mencintai orang yang maksiat. Bukan dia merasa besar, merasa lebih bersih. Ya, kita melihat orang berbuat buruk, itu masih terekam dalam pikiran kita, itu kan nafsu itu. Ya, memandang dia buruk saja, mungkin dia sudah taubat dan menjadi wali. Ya. Itu penyakit. Itu sebab di tarekat itu selalu kita diajarkan jangan melihat urusan orang, ikut campur urusan orang. Ya, dan itu yang paling berat sebagai manusia, itu sebagai orang itu. Apalagi orang kita kan, ya, yang super kepo katanya kan gitu. Coba dalam kehidupan sosial manusia saja kan, ya. Orang yang suka ingin tahu orang lain itu kan buruk ya. Itu akhlak. Bahkan Imam Ibn Athaillah ketika mensyarahkan kitab qasidah Sidi Abu Madyanil Ghaus, ya, ketika Imam Sidi Abu Madyanil Ghaus mengatakan engkau mesti tutup mata dari keburukan orang lain dan pandang saja kebaikannya. Itu Imam Ibn Athaillah menyimpulkan bahwa seorang yang hanya melihat kebaikan orang lain dan menutup mata keburukannya itu merupakan kesempurnaan tauhid dia kepada Allah. Karena ukuran keburukan sudah tahu syariat. Kalau kita tidak tahu syariatnya, bagaimana kita mengatakan itu buruk? Kita hanya mengatakan buruk kalau merugikan kita. Sesuai atau tidak sesuai dengan syariat, itu kan keburukan dalam konsep tabiat, karakter pribadi. Gitu. Nah, kalau keburukan itu menurut agama, maka ada hak agama yang perlu ditunaikan di situ, bukan hak kita, Bu. Ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Makanya Al-Quran disebut khitab Allah, sapaan Allah kepada makhluk. Bagaimana untuk menyampaikan maknanya itu? Itu mesti Allah juga yang menyampaikan, yaitu batin. Nah, kalau tidak, orang akan terjebak kepada perselisihan teks dan narasi, ya, berdasarkan hawa nafsunya, kelompoknya. Coba setiap jamaah Islamiyah menyatakan bahwa barisan Islam itu adalah jamaahnya, yang lain bukan. Ya. Apalagi sudah dipecah-pecah 01, 02 itu, ya, bahaya. Kan ada kiai 01, kiai 02. Ya. Ghaflah. Ya. Lihat halaman 52. Oh, ini 51 juga penting nih. Ya, sebenarnya semuanya penting sebenarnya. Ini kan ikhtisar banget ini.
50 ya. Tahqiq i'lam anna li haqqi fi kulli ma'budin wajhan. Allahu akbar. Ini juga semua sub-sub ini menjelaskan tentang itihad. Bahwa Allah mempunyai sisi untuk disembah. Ya, mempunyai sisi wajah. Wajah itu kan apa namanya, wajah itu objek ya, objek, sisi yang menjadi objek untuk kita menghadap kepada Allah. Makanya ainama tuwallu fasamma, dimanapun kita menoleh ya. Bahkan kita disuruh aqim wajhaka lillah. Ada lagi ibtigha'an liwajhillah ya, kita disuruh menghadapkan wajah dan mencari wajah. Maknanya kita mesti muwajahah. Ya wajah pun sebetulnya secara real kita tanya wajah itu nggak ada. Ya kenapa kalau ada orang ngomong kita mesti begini? Kalau kita ngomong begini mesti marah itu orangnya ngomong. Hei, lihat aku kan gitu. Kecuali dia nyatakan, ngomonglah, aku dengar, baru dia santai sedikit. Ya. Artinya ternyata bukan wajah kan? Wajah itu di sini. Kalau belum kita menyatakan kita pingin wajahnya, ya. Padahal tidak juga. Kalau wajahnya begini, ternyata pikirannya ada kemana-mana kan? Itu lebih menghina, ya, daripada melihatnya tapi hatinya mengikuti. Gitu. Nah, sedangkan Allah sudah menyatakan melihat ini. Jadi wajah ini apa? Ikhlas lillah. Itu yang disuruh hadapkan wajah itu. Ya. Lalu wajah Allah yang kita cari ketunggalan, ya, orientasi dan tujuan kita ibadah itu hanya itu wajah Allah namanya. Ya. Wajhu dzatuh. Ya, wajah Allah adalah zatnya. Makanya di setiap mazhar yang Allah tampilkan itu juga wajah untuk kita menyembah. Kita sayang kepada istri itu Allah. Istri juga sayang dan hormat melayani suami Allah. Jangan. Kalau perempuan melihat bukan Allah, itu melihatnya bosan dengan suami. Sudah bosan dan ya pokoknya jelek lah. Kan perempuan kan bilang, kenapa dulu suami saya itu waktu melamar saya ganteng, kenapa sekarang jadi jelek? Itu kenapa itu? Kita juga sama kan, perempuan kan, dulu cantik, kenapa sekarang tetangga lebih cantik kan gitu? Itu di dalam tasawuf ada jawabannya. Kenapa itu? Saya cari itu. Pokoknya setiap kecenderungan hidup, saya coba apa sebetulnya solusi dari mereka. Allah. Ya. Jadi betul-betul orang sufi itu memberikan kehangatan dan kebahagiaan hidup. Sehingga nggak ada bosan. Dengan apa, dengan siapa dan kapanpun. Bagaimana orang mereka mengatakan ana ma'akum aina ma kuntum? Di mana ada boring? Ya. Jadi setiap wajah ya itu ada ma'bud. Kenapa? Iz wajhuhul baqi fi ma'a kulli syai. Karena wajah Allah itu kekal bersamaan. Di mana wajahnya Allah? Bersama dengan segala sesuatu yang Allah manifestasikan. Ya. Maka orang yang alim, arif kepada Allah dan arif kepada fenomenanya, dia tahu bahwasanya yang paling tepat disembah dalam bentuk apapun itu Allah. Maka dia melakukan apapun tidak untuk selain Allah. Maka mereka tidak lari ke gua dan kemudian ibadah di situ, itulah ibadah. Tidak. Bahkan kebanyakan sufi gelarnya di belakang itu ahli hirfah. Ya. Gelar profesinya.
pembikin baju, penenun pakaian, ya, pembuat tempat sampah, pembuat gitu. Karena dia ibadah di situ. Kita kan sering begini, aduh saya ini di dunia saja ini, Allah, saya dunia saja tidak. Di mana? Rupanya dia bisnis atau jualan di toko. Gitu. Saya sering ketemu kawan-kawan kan, waktu kuliah dulu begitu. Kalau ketemu, ya Allah, anak ini di dunia aja. Loh, memang maunya ke akhirat? Saya bilang. Saya juga masih di dunia, kata saya. Enggak, saya itu urusan toko saja. Kata, ya akhi, mungkin antum lebih afdol daripada kami yang di masjid, yang di majlis, ya, di sisi Allah. Ya. Saya dulu seperti disambar petir tuh ketika ya duduk di majlis mereka mengatakan begitu. Ya. Kita kan tiap hari ngaji, ibadah, zikir apa. Tiba-tiba ya, guru kami itu mengatakan, itu penjual cabai itu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Wih, kacau nih. Ya. Dia ridho apa yang Allah beri. Ya, itulah sifat hamba. Kamu makin sombong saja tidak ridho. Sifat apa itu? Karena hamba itu kan ajaz, ridha, syukur. Itu sebab kalau Allah beri akhlak ke dalam rohani kita, apa yang terjadi sebetulnya pada jiwa seseorang itu? Pertama, akhlak itu coba. Makanya saya punya ada redaksi yang saya susun begini. Orang Allah beri harta semakin sombong dan menonjolkan keakuannya. Oke lah kalau harta. Rupanya manusia diberi ilmu juga makin aku. Lalu dianugerahkan oleh Allah beramal, zuhud, makin tinggi. Lagi digelari kiai, ulama, ajengan, syekh, tuan guru, makin kacau tuh. Tapi ketika Allah berikan akhlak, hilang semua, yang ada hamba. Karena kandungan yang dibawa oleh akhlak adalah pernyataan tentang azamatur Rabb, keagungan Allah. Itulah Nur Muhammadi. Jadi yang agung itu Allah, dia hamba, itulah. Nah, oleh karena itu akhlak itu tidak ada kasbi, itu akhlak itu wahbi. Akhlak itu nggak bisa kita cari. Kita mau dapat sifat ikhlas, baca kitab ikhlas itu tidak ikhlas, Pak. Meskipun sudah musolanya kita namakan al-ikhlas pun tidak ikhlas. Ya. Atau kita larang semua masjid dan musola nama ikhlas kita saja, makin tidak ikhlas tuh. Allah yang berikan. Ya. Dan akhlak ikhlas ini yang menjadi simbol atau sampel yang Allah sebut dalam hadis kursinya. Al-ikhlasu sirrun min asrari, katanya. Audatuhu qalba man uhibbuhu min ibadi. Ya. Ikhlas adalah rahasiaku. Ya. Satu sifat yang tidak nampak, artinya sir itu, yang aku berikan kepada hamba yang aku cintai. La yaktubuhul malaikatu wa la yufsiduhu syaitan. Sehingga malaikat tidak dapat menulisnya, setan tidak dapat merusaknya. Malaikat kan nulis bilangan zohir aja. Ya. Kualitas amalnya Allah yang mengetahuinya, itu ikhlas. Setan pun tidak dapat merusak. Kalau setan rusak pun, rusak zahirnya, batinnya tidak rusak. Itu jika ada Nur Muhammad, ada hakikat. Ya, makanya saya pernah bilang, ibu-ibu itu kalau marah dengan suaminya, jangan diucapkan, nanti malaikat tulis. Tutup dengan plester, hina suami sehabis-habisnya. Bingung itu malaikat, ini ibadah apa ini? Ya. Gitu. Padahal hatinya mengumpat, suami setan, kurang ajar. Maki dalam batin, malaikat nggak bisa menulis tuh. Ya. Itu anekdot saja, nggak tahu apa malaikat bisa menulis atau tidak. Artinya jangan sampai kebaikan itu keluar ke dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Karena syariat itu menjaga itu saja. Nggak mampu, Pak, kalau ininya tidak dibangun, tidak mampu.
Itu sebab dikatakan at-takalifus syar'iyyah, beban itu. Coba orang kalau pengen ngomong, nggak ngomong itu berat, Pak. Padahal akibat ngomong jauh lebih berat. Tapi mana mikir kalau bukan dengan rohani. Gitu. Nah maka agama ini untuk membangun insaniyah. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Lihat apa kata Imam Ibnu Arabi dalam syairnya di bawah. Fala tanzur ilal haqqi wa tu'rihi anil khalqi. Jangan kau lihat Allah, engkau kuliti, engkau lepaskan dari makhluk. Dari mana mau ngelihatnya? Wong Allah itu gaib mutlak. Dari mana ngelihatnya? Maka fenomenanya adalah suaranya, rupanya adalah makhluk ini. Wala tanzur ilal khalqi wa taksuhu siwal haqqi. Dan jangan kau lihat kepada makhluk dan kamu memakaikannya selain Allah. Jangan kita melihat makhluk itu perbuatan selain Allah, tidak. Kalau buruk, iya Allah tidak beri kebaikan, itu ujian untukmu dan ada syariatnya. Dan nggak ada urusan dengan kita. Ya, mungkin itu jalan untuk tobatnya. Ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa urusannya? Ada orang yang dibikin maksiat terus menerus, rupanya itu adalah jalan tobat dia yang nasuha. Mana tahu kita? Wa nazihu wa syabbihu. Silahkan sucikan Tuhan. Silahkan serupakannya. Artinya objeknya lihat pada makhluk. Wakum fi ma'adisid, tetapi lakukan dalam tempat yang betul. Artinya dalam kaidah yang tepat, yang benar, bukan makna yang itihad, hulul seperti yang dipahami oleh orang, tidak. Wakun fil jam'i in syi'ta. Jadilah kau dalam jamak, artinya bersama dengan Tuhan. Jika kamu mau, wa in syi'ta fa fil farqi. Jika kamu mau, maka dalam farq, bersama ciptaan. Ya. Nah akhirnya apa kata tatmim di bawah itu? Fa izar tafa'atil amsalul addada wa zaharat wahdatul wujud falam yabqa ilal haq. Maka jika tidak ada lagi yang serupa itu berlawanan, ya. Artinya jika tidak ada lagi al-amsal yang serupa-serupa itu berlawanan, jika ini enak dari Allah, tidak enak dari Allah, maka tidak ada lagi semua berlawanan itu, semuanya serupa. Sudah hilang itu keserupaan ini, sudah menghilangkan berlawanan ini. Ya kan semua kan dari Allah. Ya. Yang ini dari Allah, yang itu dari Allah. Karena apa yang zahir itu adalah yang batin, itu adalah akhir. Berarti tidak ada adad. Keserupaan ini telah menghilangkan adad. Berarti wahdat al-wujud. Wujud itu hanya tunggal. Yang ingin Allah beritakan, Allah jelaskan, Allah kabarkan, Allah saja, tidak yang lain. Apapun. Falam yabqa ilal haq, yang kekal hanya Allah. Alam fana. Maka jangan bergantung kepada yang zahir ini, yang rupa ini, ya, itu fana. Seperti juga dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, falam yabqa ilal haqqu lam yabqa kainun fama samma mausulun wa masamma bainun biza jaa burhanul ayan fama ara bi ainai aini bi ainai ainaihi idza ma'u agid. Tidak ada yang kekal kecuali al-haq. Alam tidak kekal. Maka di sana bersambung dan tidak ada di sana bercerai. Antara makhluk dan Allah itu tidak ada sendiri-sendiri, tidak, itu bersambung. Dengan ini ada dalil yang nyata. Maka aku tidak melihat dengan kedua mataku, akan kedua matanya ketika aku melihat. Ya. Fama arabi ainai ainai idza ma'u ayin. Ketika aku melihat, ternyata aku melihat dengan mata Allah, ya, baru aku melihat semuanya. Allah al-arif huwal ma'ruf. Ya.
Namun Allah memberikan sifat kepada dirinya, sifat ghirah, cemburu. Nah, kecemburuan itulah maka Allah haramkan perbuatan buruk. Ya. Kenapa Allah haramkan perbuatan buruk? Ya salah satu sifat cemburunya, salah satunya Allah mengharamkan segala yang keji. Karena di Al-Quran dikatakan innama haramallahu al-fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Yang diharamkan oleh Allah itu yang fawahis, yang keji-keji. Baik ada di zahir perilaku atau ada di batin sifat-sifat yang tidak ada sifat baik, itu dianggap fawahis. Artinya dia mencegah untuk dikenal bahwa dia itu hakikat segala sesuatu. Kemudian dia menutupi dirinya dengan ghirah. Dan ghirah yang menutupi hakikat itu adalah engkau. Ya. Kan Allah menamakan dirinya innallaha ghayyurun, katanya, bahwa Allah itu maha cemburu. Salah satu kecemburuannya Allah mengharamkan apa yang Allah namakan keburukan. Artinya Allah mencegah, artinya menghalangi untuk diketahui bahwasanya sebenarnya segala apapun itu semua hakikatnya dari Allah. Maka Allah tutupi dengan kecemburuan itu. Apa kecemburuan yang menutupi hakikat itu? Kita ini ada jelmaannya seperti ini, itu adalah kecemburuan Allah. Ya. Karena kecemburuan itu diambil, al-ghirah diambil dari ghair. Maka kalau kita menganggap ada yang ghair itu, maka menderita tubuh ini. Ya. Kalau sudah melihat tidak ada, maka yang ada percintaan dan kerinduan tanpa kecemburuan. Gitu. Ya. Jadi kita ini muncul adalah kecemburuan Tuhan. Andai kan kita di surga saja, hampir ya, orang tidak melihat Allah. Misalnya kita hidup di surga, Nabi Adam itu di surga. Maka di sana tidak ada objektivitas untuk melihat ada Allah. Sedangkan Allah ini diketahui. Maka di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada dosa, tidak ada salah, tidak ada fawahis. Ya. Tidak ada, berarti ya, tidak diketahui ketunggalan Allah. Ya. Dan itu hanya terjadi pada manusia. Isyaratnya dalam Al-Quran, di Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan dua tangannya. Kalau pernyataan penciptaan kepada alam semesta selain manusia dengan satu tangan. Ya. Artinya bahwa manusia dapat merasakan secara subjektif dan objektif. Ya, dia melihat ada orang di luar dirinya dan dia melihat ada dirinya. Tapi kalau alam yang lain, jangankan merasakan ada yang lain selain dia, meskipun satu rumpun dan satu jenis, dirinya pun tidak dia rasakan. Maka begitulah kehidupan kita di surga sebelum diturunkan di bumi. Dan berarti tidak ada penyembahan kepada Allah, tidak ada ma'rifat, tidak ada. Itu sebab diwujudkan ke bumi agar mengenal Allah. Gitu. Maka ada keburukan, ada, itulah kecemburuan Allah. Karena ada yang lain. Kalau nggak ada yang lain, nggak cemburu, itu maksudnya. Ya. Lihat syair 56 itu. Apa kata Imam Ibnu Arabi? Lastu ana wa lastu, paman ana wa man huwa, ya huwa kul anta ana wa ya ana kul anta huwa, la wa ana ma huwa ana wa la huwa ma huwa huwa. Lau kana huwa ma nazarat absaruna bihi lahu ma fil wujudi ghairuna ana wa huwa huwa. Ya. Ini yang nulis bingung atau kita yang bingung ini? Lastu ana wa lastu. Huknya kembali ke mana tuh? Aku bukanlah aku dan aku bukanlah dia. Terus siapa aku dan siapa dia? Paman ana wa man huwa.
Tanyalah kepada dia dan tanyalah kepada aku. Taib, faya huwa, wahai dia. Kul, katakan, anta ana, hei dia, kamu itu aku bukan? Ya. Lalu tanya lagi, wa ya ana, wahai anak. Kul, katakan, anta huwa, kepada si ana nih, apakah kamu itu dia? Artinya Allah. Ya. Lah, jawabnya, wa ana ma huwa ana. Ya. Yang si ana jawabnya begitu. Aku bukannya dia, dan dia juga bukannya aku. Wala huwa ma huwa huwa, dan dia itu bukanlah dia juga. Ya. Wahai dia, katakanlah engkau itu aku. Wahai aku, katakanlah engkau itu dia. Tidak, aku bukanlah aku. Aku tidak punya independen. La anak ma huwa anak. Anak ma huwa anak itu anak, ma huwa kembali ke anak itu anak. Aku pun bukan aku. Artinya aku tidak ada hakikatnya. Dan tidak juga dia itu dia. Artinya tidak juga aku itu dia, gitu. Itu kan wala ana ma huwa ana. Huwanya kembali ke anak. Ya. Wala huwa ma huwa huwa, dan dia bukanlah anak, itu dia, bukan. Lau kana huwa, karena itu kan ada isimnya, khobarnya huwa. Jika dia itu dia, jika anak itu dia, mazarat manazarat absaru nabihi. Kalau anak itu kan kita nih, dia itu Allah. Kalau anak itu adalah Allah, kita nggak ngelihat. Kan kita lihat, ya, anak kan artinya wakil manusia kan. Kita ngelihat, absaru nabihi lahu, mata kita dengannya kepadanya. Tapi kan tidak, mata kita ngelihatnya ke anak itu. Gitu. Tetapi juga anak bukan anak. Gitu. Akhirnya ma fil wujudi ghairuna. Naknya ini iltifat dalam balaghah. Nak yang ghairuna itu adalah Allah. Yang wujud ini tidak ada selain aku. Aku Allah, wa huwa Allah, wa huwa Allah, huwa Allah. Artinya ana, wa huwa yang satunya anta adalah huwa Allah. Tapi kenapa Imam Ibnu Ari menyebutnya anak, wa huwa. Ya. Adalah ittihad. Paman lana bima lana kama lahu bihi lahu. Barang siapa kepada, dengan dan untuk kami makhluk, itu sebetulnya Allah. Itu seperti mana kepada, dengan dan untuk dia Allah. Makanya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menjaga. Maka Allah akan jelemakan kami itu ke dalam bentuk manusia yang menghafalnya, menjaganya. Itu bukan selain Allah, Allah semua. Paman lana bina lana kamalahu bihilahu. Dan banyak lagi syair-syair sebetulnya, ya. Itu semua sama maknanya. Ya. Langsung saja ke pasal ke-8. Ibtalut tanasukh. Maka tentang kebatilan reinkarnasi, tidak ada reinkarnasi. Ya, bukan kita jelmaan Tuhan, bukan. Ya. I'lam anna tanasukh batilun, batil. Wa dalil alaihi qauluhul muhaqqiq Sayyidi Umar ibn al-Farid. Ya. Dalilnya adalah perkataan seorang aulia muhaqqiq Sayyidi Umar ibn al-Farid. Wa kaifa wa bismil haqqi zala tahaqquqi. Dengan nama Allah aku meraih hakikat. Wa kaifa, maka bagaimana takunu arajifud dhalali mukhifati, berita dusta kesesatan yang menakutkanku itu terjadi. Bahwa ada tanasukh, nah, tidak ada. Waha dihyatun wafal amina nabiyana bisuratihi fi bid'i wahyin nubuwati.
Coba kisah Dihya al-Kalb yang datang malaikat dengan memakai tubuh Dihyatul Kalbi. Ya. Apakah malaikat itu inkarnasi kepada Dihya? Tidak. Ya. Inilah Dihya, seorang sahabat kan, yang telah datang kepada Al-Amin Nabi kita dalam permulaan wahyu nubuah dengan rupanya. Ya, Jibril maksudnya. Ya, bisuratihi. Ya. Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk wajah sahabat. Ya. Jibrilu qulli kana dihyatan izbada limuhdil huda fi hayatin basyariyatin. Apakah itu Jibril? Yang dilihatnya Dihya. Katakan kepadaku ketika dia datang. Nah, dalam bentuk manusia untuk menyampaikan hidayah kepada Nabi. Nah, yang datang dia, yang kita lihat Dihya, padahal Jibril, karena Jibril malaikat menggunakan Dihya. Artinya Allah menjelaskan bahwa apa yang Allah ciptakan makhluk adalah Allah menjelmakannya, sifat-sifatnya seperti mana Jibril. Nah, dari sinilah roh itu mempunyai kekuatan untuk memilih benda materi menjadi sarungnya, menjadi ya, tubuhnya, menjadi wadahnya. Itu ruh punya kekuatan. Ya. Wa fi ilmihi an hadirihi maziyatan bimahiyatil mar'i min ghairi miryatin. Nabi mengetahui perbedaan tentang kedatangan keduanya, tahu mana yang datang itu Jibril, mana yang datang itu Dihya, betul sahabat. Nabi tahu dengan substansi visual yang tanpa sebuah cermin. Betul-betul dia lihat. Ya. Yara malakan yuhi ilaihi wa ghairuhu yara rajulan yud'a ladaihi bisuhbatin. Nabi melihatnya malaikat yang memberi wahyu kepadanya, sedangkan orang lain melihat seorang yang disebut sahabat sedang berada di sisi Nabi. Wali min asahhir ru'yatain isyarah. Ada isyarat bagiku, kata Ibnul Farid, yang paling sahih dari dua penglihatan yang berbeda itu, Nabi dan sahabat. Tanazzaha an hukmil khululi aqidati. Apa yang isyarat yang aku dapatkan dari kebenaran pandangan dua yang melihat ini, bahwa apa? Sucilah akidahku dari paham khulul ketika anal haq. Ya. Orang melihatnya makhluk padahal al-haq. Gitu. Nah, Jibril tanpa mengatakan ana Jibril, Nabi tahu sudah. Dan Nabi tahu mana yang bukan Jibril, padahal wajah. Kan itu bukan tanasuh, bukan reinkarnasi, tapi itu tajalli namanya. Ya. Itu ruh sebetulnya memiliki kapasitas, kemampuan Allah berikan untuk ya, menjadikan materi benda ini menjadi wadahnya, menjadi bungkusnya, menjadi sarungnya. Ya, sebagaimana tadi Jibril ruh mampu mengambil orang, begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Kalau ditanya rupa malaikat apa? Enggak ada rupanya. Ya. Begitu juga jin, tidak ada. Ya. Kalau jahat, maka dia akan menyerupai wajah-wajah yang seram-seram. Ya. Kalau jin yang baik, ya dia akan menyerupai wajah-wajah yang baik. Bizikri zikru lubsi laisa bimungkiri walam a'du an hukmai kitabin wa sunnatin. Dalam penuturan ada tutur kerancuan yang tidak dapat diingkari. Dan aku tidak melampaui dari dua hukum Al-Quran dan hadis. Ya, orang mengatakan apa saja, ya, banyak yang tidak dapat diingkari itu. Ya, karena pengucapannya banyak rancu, banyak tumpang tindih. Silakan ngomong apa saja.
tapi jangan melewati Al-Quran dan Sunnah. Itu. Yang keenam, birrahmah. Rahmah ini kasih sayang. Unik ya, mereka menjelaskan tentang rahmat ini. I'lam anna man zakarathu rahmatu faqad sa'id. Wa ma sammata illa man zakarathu rahmatu. Wa zikrur rahmatil asya'a ainu ijadiha iyyaha. Fa kullu mawjudin marhum. Kama qala Syekh qaddasallahu sirrah. Fa rahmatullahi fil aqwani sariyah wa fil zawati wa fil a'yani jariyah. Kan makanya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Rahman, kan rahmat. Allah punya sifat rahmah, rahmut. Nah, ketika Allah menciptakan alam semesta, maka digelari Rahman. Ketika Allah memberikan kasih sayang kepada rohani manusia, dan itu adalah kepada orang muslim, maka itu Rahim. Kedua-duanya rahmat. Makanya apa yang sudah terwujud di bumi ini itu keluar dari rahmat, meskipun ya diwujudkannya dalam bentuk hikmah. Nah, maka Imam Al-Haddad dalam hikamnya itu, manusia dengan hubungannya dengan Allah tidak terlepas dua perkara ini. Pertama, hikmah dan rahmah katanya. Ketika manusia berada dalam keburukan ya, atau kesusahan, penderitaan, itu sebetulnya hikmah. Nah, ketika dalam ketaatan, dalam kebaikan, itu rahmah. Hikmah dan rahmah keluar dari rahmah. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang telah disebut oleh kasih sayang Allah rahmat, maka dia pasti bahagia. Dia akan bahagia. Nah, di alam semesta ini tidak ada satupun yang tidak disebut oleh kasih sayang Allah. Tidak ada. Apa maksudnya penyebutan rahmat ini kepada sesuatu? Penyebutan rahmat kepada sesuatu itu adalah penciptaan wujud sesuatu itu sendiri adalah penyebutan Allah kepada rahmat. Artinya yang sudah Allah geletakkan di alam semesta ini adalah jelmaan kasih sayangnya, apapun masalahnya. Karena nggak ada Allah yang melakukan sesuatu dengan marah gitu. Oh, ini manusia buruk, jadi manusia itu. Enggak, semuanya dengan kasih sayang. Seperti orang melukis, semuanya dalam keadaan raghbah, dalam keadaan mood, dalam keadaan selesa, nyaman, dan penuh keharmonisan, baru dia melukis. Kalau dalam keadaan kacau, tukang lukis, tukang ukir nggak mampu. Dan Allah kapan kacaunya? Maka penciptaan alam semesta ini semua kasih sayang Allah. Nah, orang sufi tadi, penderitaan yang ada pada kita kecemburuan Tuhan, karena kita tidak kembali ke Allah, tidak menoleh, tidak berpaling ke Allah. Siapa yang menyakiti kita? Tidak ada kecuali Allah. Ya, itu sebab diletakkan di rukun iman, khairuhu wa syarruhu minallah. Ya. Maka setiap yang wujud marhum itu betul-betul berada dalam balutan kasih sayang Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Hallaj, rahmat Allah mengalir kepada seluruh alam semesta ini, baik kepada zat dan ke hakikat-hakikatnya, mengalir. Ya, mengalir. Ini kita berhentikan nih. Mau istirahat dulu. Ini sedikit lagi hatam nih. Ya. Kita berhenti ya. Salat apa semua istirahat. Ya, nanti setelah itu kita hatamkan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa sifaan minkum. Akhrijna ya Allah min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Tah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa nasra alaina. Alhimna rusdana wa a'idna min sururi anfusina wa akrimna bit taqwa zamina bil afiyah. Ighfir lana ya Allah. Walima warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa kullu dzalika min jahlina wa kullu dzalika min Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.